Ada hal-hal dalam sejarah yang seharusnya tidak dibuka kembali. Selamat datang di waktu terlarang. Jangan bayangkan sebuah pertempuran megah seperti di film-film perang. Jangan bayangkan para prajurit gagah perkasa yang tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Dan jangan pernah membayangkan bahwa Perang Dunia Pertama dimulai hanya karena satu peluru di Sarajevo. Karena jika kamu melihat lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa di balik parit-parit berlumpur, gas beracun, dan jutaan nyawa yang hilang, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah rencana, sebuah agenda, dan mungkin sebuah eksperimen terhadap umat manusia itu sendiri. Ini bukan hanya perang antar negara, ini adalah awal dari dunia yang diciptakan ulang. Pada tahun 1914, dunia terlihat damai, setidaknya di permukaannya. Kekaisaran besar masih berdiri kokoh. Inggris, Rusia, Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekhalifahan Utsmaniyah. Tapi di bawah permukaan, dunia sudah mulai retak. Para bankir internasional mulai bermain dengan utang negara. Organisasi rahasia berkembang, menyusup ke dalam militer dan politik, dan industri senjata makin haus akan konflik. Di Wina, para bangsawan sedang berpesta. Di Sarajevo, seorang pemuda menyusun rencana, namanya Gavrilo Princip. Tapi siapakah yang membimbing tangannya? Organisasi Black Hand yang dituduh berada di balik pembunuhan Franz Ferdinand bukan sekedar gerakan nasionalis biasa. Beberapa dokumen menunjukkan mereka didanai oleh kelompok-kelompok yang lebih besar dengan koneksi ke intelijen Rusia dan bahkan kelompok Freemason Balkan. Saat dunia menuduh Serbia, tak banyak yang tahu bahwa peristiwa ini digunakan sebagai alasan untuk menggerakkan roda perang yang sudah disiapkan sejak lama. Di meja-meja perundingan rahasia, tokoh-tokoh elit keuangan dan industri duduk bersama. Mereka bukan politikus, mereka bukan prajurit, mereka adalah arsitek krisis. Ketika perang dimulai, hal pertama yang hilang adalah kemanusiaan. Jerman memperkenalkan gas klorin, lalu gas mustard. Ini bukan senjata untuk menang perang. Ini adalah senjata untuk mengubah manusia menjadi objek percobaan. Para prajurit menjadi kelinci percobaan berjalan. Ribuan orang sekarat, tidak karena peluru,
tapi karena mereka menghirup napas terakhirnya dalam bentuk racun yang tidak bisa dilawan. Inggris tak mau kalah. Mereka mengembangkan senjata biologis, termasuk proyek penyebaran antraks ke ternak musuh. Amerika baru masuk belakangan, tapi ilmuwan mereka sudah lama ikut mengamati. Tak hanya senjata, tubuh manusia pun diuji. Laporan medis rahasia dari garis depan menunjukkan uji coba terhadap daya tahan psikologis prajurit. Berapa lama seseorang bisa bertahan di tengah suara ledakan tanpa istirahat? Apa yang terjadi jika prajurit dipaparkan pada gas dalam dosis kecil setiap hari? Di tengah medan perang, mata-mata bergerak seperti bayangan, tapi tak semua bekerja untuk negara mereka sendiri. Siapa sebenarnya Matahari? Mengapa dia dibiarkan hidup terlalu lama sebelum akhirnya dieksekusi? Dan Lawrence of Arabia, apakah dia benar-benar memperjuangkan Arab? Atau hanya menabur kekacauan di tanah gurun untuk rencana peta baru Timur Tengah? Ada pula sosok misterius dari Jerman, dokter tanpa nama yang muncul di banyak kamp tahanan, melakukan pengamatan medis terhadap para tawanan, tapi tak pernah tercatat dalam arsip resmi. Pada bulan Agustus 1915, di Gallipoli terjadi salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah militer, hilangnya batalion Norfolk. Lebih dari 250 tentara Inggris dilaporkan menghilang begitu saja saat menyerang posisi Turki. Tidak ditemukan jenazah, tidak ada bukti pertempuran berat, hanya kabut aneh yang turun, lalu mereka tidak pernah kembali. Saksi dari Turki mengatakan melihat tentara berjalan masuk ke dalam awan rendah yang menggantung, lalu lenyap. Apakah ini hanya legenda perang atau eksperimen waktu? Apakah mereka digunakan untuk eksperimen rahasia? Cerita ini bukan satu-satunya di front timur. Beberapa divisi Rusia juga melaporkan menghilang dalam semalam. Beberapa tentara yang selamat bercerita tentang cahaya terang di langit dan suara-suara aneh sebelum rekan-rekan mereka tak kembali. Di pertempuran Mons, pasukan Inggris melaporkan melihat sosok bersayap, malaikat Mons, yang digambarkan melayang di atas medan perang dan menyelamatkan pasukan dari kekalahan total. Media saat itu menyebutnya keajaiban, tapi beberapa peneliti menyebutnya hasil eksperimen hipnotis massal atau bahkan uji coba psikologi militer pertama di dunia. Ada pula laporan hujan merah di parit Prancis dan kabut aneh yang membuat pasukan berhalusinasi. Medan perang menjadi laboratorium besar bagi teknologi dan psikologi. Ketika perang berakhir tahun 1918, jutaan orang tewas, tapi yang lebih penting, dunia tidak akan pernah sama lagi.
kekaisaran runtuh satu persatu, kekhalifahan Utsmaniyah dipreteli dan dibagi-bagi oleh Inggris dan Prancis. Tanah Palestina dijanjikan ke pihak Zionis lewat deklarasi Balfour. Jerman dipermalukan dan didorong masuk ke jurang krisis yang kelak akan melahirkan seseorang yang paling berjasa dan paling kejam di dunia, Adolf Hitler. Sementara itu, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk bukan hanya sebagai forum perdamaian, tapi banyak yang percaya itu adalah langkah awal menuju pemerintahan dunia. Di balik semua itu, para penyintas perang kembali ke rumah dengan luka jiwa yang tak kasat mata. PTSD saat itu belum bernama, tapi mereka pulang dengan wajah kosong, malam-malam tanpa tidur, dan bisikan-bisikan yang terus menghantui. Bertahun-tahun kemudian, dokumen-dokumen mulai dibuka. Banyak yang telah hilang, disimpan, ataupun dibakar. Beberapa menyebut adanya proyek rahasia tentang kontrol pikiran, pemetaan genetik melalui gas kimia, dan senjata suara. Proyek-proyek ini disebut dilanjutkan oleh Nazi dan bahkan oleh negara-negara sekutu pasca perang. Nama-nama seperti Operation Paperclip dan MK Ultra mencuat di dekade berikutnya. Semuanya berakar pada data dan hasil eksperimen era Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama bukan hanya tentang parit dan peluru. Ini adalah gerbang menuju dunia modern yang penuh kontrol, eksperimen, dan propaganda. Itulah perang yang melahirkan propaganda media, perang psikologis, dan penyusunan ulang peta dunia atas nama perdamaian. Kita mungkin tidak tahu siapa yang memulai semua ini, tapi satu hal yang pasti, dunia yang kita tinggali hari ini dibentuk dari darah dan rahasia yang tumpah lebih dari 1 abad yang lalu, dan mungkin beberapa rahasia itu masih berjalan hingga hari ini.